Haleluya, shalom bagi setiap pendengar setia Renungan Malam. Malam hari ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori, dan saudara juga akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap malam berlangganan dengan channel ini, silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau masih berwarna merah silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, maka dengan demikian setiap 6:30 malam saudara akan mendapatkan video renungan yang baru. Kalau saudara diberkati melalui renungan ini dan saudara rindu memberkati dan memberi persembahan syukur, dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kembali kami bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat kemurahan Tuhan. Kembali Kau beri kami kesempatan untuk merenungkan firman-Mu sebelum kami beristirahat bersama di malam hari ini. Bapa yang baik, kami rindu firman-Mu meneguhkan kami, menguatkan kami, menghiburkan kami, menerangi kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, Engkau mengurapi hamba dan mengurapi setiap hati anak-anak-Mu, sehingga hati kami dikuatkan, dibaharui malam hari ini. Kami mau renungkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam renungan malam hari ini saudara adalah topik tentang menanti-nantikan Tuhan di dalam kesesakan. Saudara, dalam perjalanan hidup kita ada situasi kondisi yang mungkin terkadang kita ada dalam kesesakan. Ada masalah, ada persoalan, ada penyakit, ada kekurangan dan sebagainya yang membuat kita terhimpit, yang membuat beban kita berat, yang digambarkan oleh firman Tuhan sebagai situasi kesesakan. Dan malam hari ini saudara, saya rindu kita belajar apa yang seharusnya kita lakukan dalam situasi kesesakan yang kita alami. Mungkin saat ini ketika mendengarkan renungan ini, saudara berkata bahwa akulah yang sedang mengalami kesesakan tersebut. Mungkin beban saudara berat, situasi saudara berat, saudara sedang sakit mungkin, saudara sedang terlilit oleh masalah, persoalan, hutang dan sebagainya mungkin saat ini. Dengar saudara, mari kita bertindak dengan benar dalam situasi dan kesesakan yang kita alami. Sebagai hamba Tuhan, saya berkali-kali dihadapkan oleh Tuhan kepada situasi kesesakan, dan Tuhan seringkali mengizinkan aku mengalami itu untuk melihat apa yang aku lakukan. Dan setiap kali aku mengalami kesesakan dan bersikap benar dalam kesesakan tersebut, setiap kali itu juga Allah membebaskan dan Allah memberi jalan keluar. Dan saya percaya siapapun saudara saat ini, apapun beban persoalan yang menghimpit dan menyesakkan saudara, Allah yang kita sembah adalah Allah yang akan membebaskan saudara, akan memberi jalan keluar kepada saudara. Itu sebabnya saat ini saudara, saya rindu kita belajar apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi situasi kesesakan di dalam kehidupan kita, dan apa yang akan Tuhan lakukan jika kita bertindak benar dalam kesesakan-kesesakan yang kita alami. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi kita dalam topik renungan kita malam hari ini saudara adalah dari Yesaya pasal yang ke-40 mulai ayat 27 sampai ayat 31. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, dengarkan pembacaan dan penjelasan firman Tuhan dengan segenap hati saudara, sehingga malam hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Yesaya pasal 40 ayat 27 sampai 31, demikian firman Tuhan.
Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu, dan tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Ia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara adalah di mana pada saat itu umat-umat Tuhan sedang mengalami satu penderitaan di dalam pembuangan di Babel. Mereka sudah begitu lama dalam keadaan tersiksa, dalam keadaan menderita. Mereka lelah, mereka capek dengan situasi yang ada. Dan ketika ada dalam situasi yang demikian, akhirnya mereka berkata bahwa hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Itu ada di ayat 27, saudara. Karena begitu lamanya mereka menderita, mereka tersiksa, akhirnya mereka berkata bahwa Tuhan tidak memperhatikan aku lagi, dan hakku tidak diperhatikan oleh Tuhan. Kalau mereka merenungkan, saudara, kenapa mereka ada ditawan? Karena kesalahan mereka sendiri. Jadi seharusnya atas penawanan mereka itu, harusnya itu kesempatan mereka untuk mengoreksi diri dan untuk bertobat. Tetapi malah dalam penawanan mereka menderita di sana. Mereka malah menyalahkan Tuhan yang telah mereka hianati. Mereka yang telah mengkhianati Tuhan. Sehingga akhirnya Tuhan lepas tangan dan Tuhan izinkan mereka akhirnya ditawan dan menderita. Saudara, kalau kita renungkan, seringkali umat-umat Tuhan, seringkali umat manusia menderita oleh karena kesalahan mereka sendiri. Dan saat mereka menderita, mereka akhirnya menyalahkan Tuhan. Padahal itu akibat dari kesalahan mereka sendiri. Begitulah umat Tuhan pada waktu itu. Dan manusia dan umat Tuhan pada zaman ini juga seringkali demikian, saudara, termasuk saya dan saudara. Seringkali kita melakukan kesalahan yang berakibat akhirnya kita mengalami penderitaan oleh karena kesalahan tersebut. Dan ujung-ujungnya akhirnya kita menyalahkan Tuhan lagi. Padahal kita yang seringkali mengkhianati Dia, kita yang seringkali berbuat dosa dan menyakiti hatinya. Itu yang terjadi kepada umat-umat Tuhan pada waktu itu. Mereka berkata, Allah tidak memperhatikan aku lagi. Hidupku tersembunyi bagi Allah. Tetapi kemudian, saudara, Allah merespon apa yang mereka katakan. Pikiran dan pandangan mereka akhirnya direspon oleh Tuhan melalui firman-Nya, melalui Nabi Yesaya. Sehingga firman ini disampaikan kepada mereka. Dan dikatakan ayat yang ke-29 ialah di mana dia berkata, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Tuhan menegaskan kepada mereka sebagai respon atas pikiran mereka yang salah tentang Tuhan, bahwa mereka berpikir Tuhan itu tidak peduli lagi. Tuhan berkata bahwa Dia memberi kekuatan kepada yang lelah, menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Kalau orang-orang muda menjadi lesu, teruna-teruna tersandung, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Tuhan berkata bahwa
Kalau mereka menanti-nantikan Dia, kalau mereka menantikan pertolongannya, maka Tuhan akan memberi kekuatan kepada mereka, dan Tuhan akan campur tangan memberi semangat bagi mereka. Bahkan mereka akan seperti Raja Wali, kata firman Tuhan, yang akan naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari tidak menjadi lesu dan berjalan tidak menjadi lelah. Intinya, saudara, Allah mau menegaskan kepada mereka bahwa Tuhan memperhatikan mereka, dan Tuhan memberi mereka kekuatan jika mereka menanti-nantikan Tuhan. Dikatakan bahwa mereka berjalan tidak menjadi lelah, berlari tidak menjadi lesu. Ada kekuatan baru yang mereka dapatkan kalau mereka menantikan Tuhan. Maksudnya, saudara, bahwa atas penghukuman yang mereka alami pada waktu itu, ada waktu yang sudah ditetapkan oleh Tuhan bahwa mereka harus mengalami penghukuman sekian waktu lamanya. Dan dalam penghukuman itu bukan berarti Tuhan tidak peduli, Tuhan tidak memperhatikan mereka. Sekalipun mereka mengalami pembuangan itu oleh karena kesalahan mereka, tetapi Tuhan tetap peduli. Dalam proses mereka menggenapi hukuman yang harus mereka terima, kalau mereka menanti-nantikan Tuhan, maka Tuhan akan memberi kekuatan bagi mereka, maka Tuhan akan memberi semangat bagi mereka. Mereka seumpama Raja Wali, dalam tantangan mereka malah makin terbang tinggi naik. Saudara, sebagai aplikasinya di dalam kehidupan kita, seringkali kita menghadapi situasi-situasi yang terkadang kita berpikir bahwa Tuhan tidak peduli. Apalagi kalau situasi tersebut berkepanjangan, ada masalah, ada persoalan, ada penyakit dan sebagainya, dan kita mengalami dan menghadapi itu berlarut-larut. Itu seringkali membuat banyak orang akhirnya berpikir bahwa Tuhan tidak peduli, Tuhan tidak memperhatikan. Tetapi hari ini kita merenungkan firman Tuhan, saudara, bahwa Tuhan berkata Dia peduli, Dia tetap memperhatikan. Bahkan Dia berkata, kalau umat-umatnya menanti-nantikan Dia dalam masalah persoalan yang sedang dihadapi, Dia beri mereka kekuatan, Dia beri mereka semangat baru, bahkan Dia buat mereka seperti Raja Wali yang dalam menghadapi badai dia makin terbang tinggi. Dan kemudian, saudara, yang ditegaskan oleh firman Tuhan yang saya rindu kita belajar adalah ayat yang ke-28. Ketika mereka berpikir bahwa Tuhan tidak peduli, Tuhan tidak memperhatikan mereka, dan Tuhan kemudian jelaskan bahwa Tuhan beri mereka kekuatan, Tuhan perhatikan mereka, Tuhan buat mereka seperti Raja Wali yang akan makin terbang tinggi menghadapi masalah. Dan kemudian di ayat 28 ini Dia berkata, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Yang pertama ditegaskan oleh Tuhan di sini adalah, tidakkah kau tahu bahwa Tuhanlah yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung? Inti dari kalimat itu adalah bahwa Tuhan itu berkuasa. Dalam masalah yang mereka alami, dalam persoalan, penawanan, penderitaan yang mereka alami, Tuhan menegaskan bahwa yang penting sekarang mereka jalani proses dan mereka nanti-nantikan Tuhan. Kalau mereka menantikan Tuhan dalam menjalani prosesnya, maka Tuhan akan beri kekuatan bagi mereka. Tuhan buat mereka seperti Raja Wali, dan kemudian Tuhan berkata bahwa Dialah yang menciptakan langit dari ujung ke ujung, bumi dari ujung ke ujung, untuk menegaskan bahwa Dia berkuasa membebaskan mereka, untuk menegaskan bahwa Dia sanggup melepaskan mereka. Dan memang akhirnya itulah yang dikerjakan oleh Tuhan, saudara. Demikian dalam hidup kita hari ini. Apapun masalah persoalan yang mungkin berlarut-larut saudara alami, tetap nantikan Tuhan.
Saat saudara menantikan Tuhan, Dia akan beri kekuatan kepada saudara. Seberapa berat, seberapa sulitnya pun masalah yang saudara alami, Dia beri kekuatan bagi saudara. Dia beri kekuatan bagi saudara. Dia buat saudara seperti Raja Wali yang makin terbang tinggi. Dan kemudian Dia menegaskan saudara bahwa pada akhirnya Dia Allah yang berkuasa. Dia akan bebaskan saudara. Kalau langit dan bumi pun Dia yang ciptakan, apalagi masalah, penyakit, persoalan saudara, Dia sanggup campur tangan, Dia sanggup membebaskan, Dia sanggup melakukan mujizat bagi saudara. Yang menjadi bagian kita hari ini saudara, tetaplah nantikan Tuhan. Tetaplah nantikan Tuhan. Dengan menantikan Tuhan, kita akan mengalami perkara besar. Dengan menantikan Tuhan, kita akan mengalami perkara yang ajaib. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang berkuasa, Allah yang sanggup. Bumi pun Dia yang ciptakan. Apakah yang mustahil bagi Dia? Tidak ada yang mustahil bagi Dia, saudara. Dia sanggup. Tetap nantikan Dia seberat apapun, sesulit apapun. Bagaimanapun kondisi kehidupan saudara, tetap nantikan Tuhan. Saat saudara menantikan Dia, sekalipun secara manusia sepertinya saudara tidak sanggup, Dia akan beri kekuatan kepada saudara. Sampai tiba waktunya Dia akan lakukan mujizatnya. Sampai tiba waktunya Dia akan melakukan perkara yang ajaib. Saudara, saya punya pengalaman persis seperti situasi firman Tuhan ini, saudara, di mana saya menghadapi satu persoalan penyakit saat merintis gereja ini, saudara. Dan kemudian begitu sulitnya, begitu beratnya, penyakit yang parah, istri saya sakit parah, dan kemudian saya sedang merintis, tidak ada biaya. Begitu sulitnya, begitu beratnya, seakan-akan aku tidak sanggup untuk melewati situasi yang berat itu. Tapi aku melihat di dalam Tuhan, hari demi hari Tuhan beri kekuatan. Hari demi hari Tuhan beri kekuatan. Sampai tiba waktunya Dia lakukan mujizat. Lebih dari apa yang dipikirkan. Lebih daripada apa yang didoakan. Karena memang Dia Allah yang berkuasa. Allah yang sanggup melakukan mujizat. Saudara, tetap nantikan Tuhan. Dia sanggup. Sekali lagi, Dia sanggup menolong saudara. Itu yang pertama, saudara. Dan kemudian, jika umat-umatnya tetap menantikan Dia dalam segala situasi yang mereka alami, maka hal kedua yang akan terjadi, yang dijelaskan oleh firman Tuhan adalah, sekali lagi ayat 28 itu, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Dia tidak lelah dan Dia tidak lesu. Dia tidak lelah mendampingi saudara, menyertai saudara dalam segala masalah dan persoalan saudara. Dia tidak lelah dan Dia tidak lesu, saudara. Dia tetap setia di sana. Dia tetap hadir, Dia tetap dekat kepada saudara. Dia tetap peduli. Dia Allah yang setia, karena Dia Allah yang tidak pernah lelah dan tidak pernah lesu. Apakah saudara pernah punya pengalaman ketika misalnya anggota keluarga saudara sakit, dan kemudian saudara mungkin merawat dia, tetapi akhirnya saudara merasa lelah untuk merawat keluarga yang saudara cintai tersebut? Mungkin kita semua punya pengalaman itu, saudara. Satu kali anak saya kena demam berdarah, dan kemudian dia dirawat di rumah sakit. Dan pada waktu itu saya suruh istri saya pulang ke rumah, keluarga pulang ke rumah, dan saya menjaga anak saya di rumah sakit. Dan pada waktu itu, saudara, saya ingat sekali ketika malam hari saya duduk mendampingi anak saya, dan saya bermaksud untuk berjaga-jaga terus. Aku bermaksud untuk tidak tidur, karena pada waktu itu demamnya tinggi sekali. Aku mau siaga terus. Tetapi sebagai manusia yang terbatas,
Pada waktu itu, seringkali juga akhirnya aku ketiduran. Niat saya begitu kuat untuk berjaga-jaga, menjaga anak saya. Tetapi akhirnya saya ketiduran juga. Dan malam-malam dia terbangun, akhirnya saya terbangun. Dan kemudian saya berpikir saya tidak akan tidur sampai pagi hari, tapi akhirnya saya ketiduran juga. Karena saya manusia yang lemah, saya kepingin, saya rindu saya bisa menjaga anak saya 24 jam. Tetapi saya terbatas dan saya tidak sanggup. Tapi dengar saudara, firman-Nya ini berkata bahwa Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Dia Allah saudara, yang tidak akan pernah lelah menjaga saudara, yang tidak akan pernah lesu menyertai saudara. Apapun keadaan saudara, apapun situasi saudara, Dia tetap setia, tidak pernah lelah, tidak pernah lesu. Dia tetap ada. Itu sebabnya tetap nantikan Dia saudara. Tetap nantikan Tuhan dalam segala situasi yang saudara alami saat ini. Tetap nantikan Tuhan, nantikan pertolongannya, nantikan campur tangannya, nantikan mujizatnya. Tetap nantikan Dia, dan Dia tidak akan lelah untuk menyertai saudara sampai akhirnya tiba waktu Dia akan menyatakan mujizatnya yang dahsyat di dalam kehidupan saudara. Dan kemudian saudara, yang ketiga yang ditegaskan oleh firman Tuhan atas kehidupan orang yang menanti-nantikan Tuhan dalam kehidupannya, masih ayat 28 saudara. Tidakkah engkau tahu dan tidakkah kau dengar? Yang pertama, Tuhan ialah Allah yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Yang kedua, Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Dan yang ketiga, tidak terduga pengertiannya. Artinya apa saudara? Bahwa Dia Allah yang tetap punya jalan keluar, tidak terduga pengertiannya. Mungkin kita sudah bingung, mungkin kita tidak mengerti lagi, tetapi Tuhan tidak pernah bingung. Dia tetap mengerti dan tidak terduga pengertiannya yang ajaib itu. Saudara, di dalam kehidupan saudara, sekalipun mungkin saat ini sepertinya sudah sangat mustahil, sepertinya sudah tidak mungkin, tidak ada jalan keluar lagi, bahkan mungkin saudara sudah putus asa, dengarkan firman Tuhan saudara, bahwa Tuhan masih punya jalan keluar. Tidak terduga pengertiannya, Dia tetap punya jalan keluar. Dia tetap punya jalan keluar. Saat saudara begitu bingung, Allah masih punya jalan keluar untuk saudara. Saudaraku, saat istri saya sakit, kami berobat sekian lama, hampir 7 bulan kami berobat. Dan ketika kami berobat 7 bulan, sepertinya tidak ada kemajuan, padahal seharusnya hanya 6 bulan karena dia masalah paru-paru. Tetapi kami berobat 7 bulan, sepertinya tidak ada kemajuan. Dan kemudian pada waktu itu dokter berkata, siapkan lagi uang untuk di-scanning supaya tahu apa penyakitnya yang sesungguhnya. Padahal kami sudah begitu capek berobat selama 7 bulan. Biaya pun tidak ada. Begitu sulitnya keadaan pada waktu itu. Dan kemudian saudara, akhirnya saya berdoa, berlutut di kaki Tuhan. Tuhan, apa rencanamu atas semuanya ini? Aku tidak mengerti Tuhan. Aku bingung. Karena apa yang seharusnya dikerjakan sudah kukerjakan. Tetapi keadaan belum juga makin baik. Dan akhirnya saudara, di hatiku ada satu dorongan untuk berhenti berobat. Dan akhirnya aku bicara kepada istriku bahwa Tuhan memberi petunjuk bahwa kita berhenti berobat. Pada waktu itu saya lihat wajah istri saya, sebenarnya dia tidak terlalu setuju, tetapi akhirnya dia berkata, baiklah. Dan kemudian saudara, akhirnya satu kali aku mendapatkan satu buku, dan di dalam buku itu dijelaskan di sana manfaat-manfaat dari jus
Salah satunya adalah jus wortel. Dan akhirnya saya membuat jus wortel itu setiap hari menurut petunjuk di dalam buku itu kepada istri saya. Setiap hari. Dan akhirnya singkat cerita, dia sembuh total. Sampai detik ini sebenarnya kami tidak tahu penyakit itu karena dokter pun pada akhirnya tidak punya kesimpulan. Tetapi akhirnya Tuhan memberi hikmat, Tuhan memberi petunjuk, Tuhan mempertemukan aku dengan sebuah buku yang memberi petunjuk, sehingga akhirnya dari sana mujizat Allah terjadi. Sekali lagi saudara, saat aku tidak mengerti lagi, saat aku bingung, saat aku lelah dengan situasi yang kualami, Tuhan memberi jalan keluar. Tuhan menyatakan mujizatnya, pengertiannya tidak terukur dan tidak terhingga, tidak terduga pengertiannya. Dia selalu punya jalan keluar atas masalah dan persoalan yang kita alami. Itu sebabnya saudara, apapun kondisi yang saudara alami saat ini, tetaplah nantikan Tuhan. Allah punya jalan keluar atas kehidupan saudara. Tidak terduga pengertiannya. Mungkin saudara sendiri sudah bingung, tidak mengerti. Allah belum bingung, dan Allah tidak akan pernah bingung. Dia punya jalan keluar atas segala masalah dan persoalan saudara, dan Dia akan memberi petunjuk kepada saudara sehingga saudara bisa berjalan, melangkah, dan mendapatkan mengalami jalan keluar dan mujizatnya Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan di malam hari ini, buat renungan kita di malam hari ini. Apapun kondisi yang saudara alami, tetaplah nantikan Tuhan. Jangan pernah berkesimpulan bahwa Tuhan tidak peduli. Jangan pernah berkesimpulan bahwa Tuhan tidak memperhatikan saudara. Dia berkata bahwa Dia memperhatikan saudara. Dia memperhatikan kita. Ketika kita menantikan Dia, sekalipun mujizat belum terjadi, Dia memberi kekuatan saat kita mengalami masalah. Itu sebabnya apapun masalah saudara, tetap nantikan Dia, dan saudara akan mendapat kekuatan. Dan kemudian saudara, Dia menegaskan bahwa Dia Allah yang berkuasa, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Masalah dan persoalan saudara begitu kecil kalau dibandingkan dengan bagaimana Dia menciptakan langit dan bumi. Dia berkuasa. Nantikan Dia dan kita akan mengalami mujizat-mujizatnya. Dan Dia Allah yang tidak pernah lelah. Dia peduli kepada kita saudara, dan Dia tidak pernah lelah. Dan Dia Allah yang tiada terduga pengertiannya. Dia tetap punya jalan keluar atas segala masalah, atas segala persoalan yang kita alami di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari terapkan firman Tuhan di dalam kehidupan saudara. Apapun yang saudara alami, tetaplah nantikan Tuhan. Tetaplah nantikan Dia. Dia beri saudara kekuatan, dan kemudian pada akhirnya Dia akan melakukan mujizat karena Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang tidak pernah lelah, dan Dia Allah yang tiada terduga pengertiannya. Dia punya jalan keluar atas kehidupan kita semua. Terapkan firman Tuhan untuk menantikan Dia setiap saat saudara, dan kemudian raih janji firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita bersyukur buat firman Tuhan saudara. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami bersyukur buat firman-Mu di malam hari ini, yang kembali telah mengingatkan kami ya Tuhan, supaya di dalam kehidupan kami tetap menanti-nantikan Tuhan dalam segala masalah dan persoalan yang kami alami. Kami tetap menantikan Engkau ya Bapa, dalam segala kesulitan, penyakit, atau apapun pergumulan yang kami alami. Kami tetap menanti-nantikan Tuhan. Dan hari ini firman-Mu berkata, saat kami menantikan Engkau, Engkau beri kami kekuatan. Saat kami menantikan Engkau, Engkau akan lakukan mujizat dalam hidup kami. Karena Engkau Allah yang berkuasa. Engkau Allah yang peduli kami dan tidak pernah lelah mempedulikan kami.
Dan Engkau Allah yang tiada terduga pengertian-Mu, yang selalu punya jalan keluar untuk kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu dalam masalah, persoalan, beban hidup yang mereka alami. Ajar mereka untuk tetap menanti-nantikan Tuhan dan nyatakan mujizat-Mu di dalam kehidupan mereka ya Bapa. Terima kasih Bapa di sorga, biarlah setiap umat-umat-Mu tetap setia dan tetap kuat untuk menanti-nantikan Tuhan dalam segala situasi. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan, kami terapkan firman-Mu dan kami raih janji-janji firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan saudara. Saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama malam hari ini telah membangkitkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini untuk kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa dalam segala pergumulan kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini saudara datang kepada Tuhan dengan penuh iman, dengan penuh kerendahan hati. Dia Allah yang mempedulikan saudara, Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang sanggup. Apapun yang menjadi masalah, persoalan, beban dan pergumulan saudara, Allah sanggup menolong kehidupan saudara. Saat ini saudara, sebelum saya akan menopang saudara dalam doa, dalam pergumulan-pergumulan saudara, mungkin saat ini ada pergumulan saudara secara khusus yang saudara rindu naikkan kepada Tuhan. Orang lain mungkin tidak tahu, bahkan orang-orang yang terdekat saudara pun tidak tahu, saya pun tidak tahu. Tetapi saat ini Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan dan beban saudara secara pribadi saat ini. Dan saya rindu saudara gunakan kesempatan ini untuk berdoa secara pribadi apa yang menjadi pergumulan kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan saudara, serahkan pergumulan saudara. Menangislah di kaki Tuhan, berserulah di kaki Tuhan. Dia Allah yang mendengarkan saudara. Bahkan bahasa tetesan air mata saudara pun Allah tahu. Mari datang kepada Tuhan saudara, mulai berkata-kata, mulai berbicara, jangan ada yang berdiam diri. Bagi saudara yang sedang mendengarkan video ini, gunakan waktu ini untuk menaikkan pergumulan pribadi saudara di hadapan Tuhan. Berbicaralah, utarakanlah isi hati saudara, pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, Engkau mengenal setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Saat ini mereka menaikkan doa-doanya di hadapan-Mu. Saat ini mereka menaikkan segala pergumulannya di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang mengasihi anak-anak-Mu, dan Engkau Allah yang sanggup untuk menolong setiap anak-anak-Mu. Itu sebabnya saat ini Tuhan, hamba berdoa, tolong anak-anak-Mu, dengarkan seruan anak-anak-Mu, nyatakan mujizat-Mu bagi mereka. Engkau Allah yang sanggup campur tangan, Engkau Allah yang sanggup menyatakan mujizat-Mu dalam segala pergumulan mereka saat ini. Engkau mengerti bahasa tetesan air mata mereka. Saat ini mereka berseru dengan tetesan air mata di hadapan-Mu. Engkau Allah yang mempedulikan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa. Nyatakan kuasa-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba percaya pertolongan-Mu nyata bagi setiap anak-anak-Mu dalam pergumulan pribadi mereka. Saat ini Tuhan, mungkin tidak ada orang yang tahu, mungkin tidak ada orang yang memahami, mungkin tidak ada orang yang sanggup menolong. Tetapi Engkau Bapa yang baik, Engkau Allah kami, Engkau tahu, Engkau peduli, Engkau memahami, dan Engkau sanggup menolong anak-Mu ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini saudara, saya rindu berdoa bagi saudara yang mengalami sakit penyakit.
apapun yang menjadi sakit penyakit saudara saat ini. Mungkin ada saudara yang bahkan mungkin sudah sekian lama mengalami sakit. Ketahuilah bahwa Tuhan mengasihi saudara, Tuhan peduli kepada saudara. Di dalam Alkitab kita melihat bahwa ada orang-orang yang sudah begitu lama sakit. Di dalam Alkitab kita menemukan bahwa ada orang-orang yang begitu parah dalam sakit penyakit mereka, tetapi Tuhan menolong, Tuhan menyatakan mujizat sehingga mereka ditolong dan disembuhkan oleh Tuhan. Kalau mereka disembuhkan Tuhan, maka ketahuilah bahwa saudara pun disembuhkan oleh Tuhan. Itu sebabnya apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, seberapa lama pun saudara sudah sakit, datanglah kepada Tuhan. Dia mempedulikan saudara dan Dia sanggup menyembuhkan saudara. Saudara, apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, mari taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit dan angkat tangan kanan saudara kepada Dia. Rindukan pertolongannya, rindukan mujizatnya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi sakit penyakit mereka saat ini Tuhan, Engkau Allah yang menyatakan mujizat kesembuhan. Mereka sedang mengangkat tangan kepadamu. Itu sebabnya ulurkanlah tanganmu. Mereka sedang menumpangkan tangan di bagian tubuhnya yang sakit. Tumpangkan tanganmu ya Tuhan, dan nyatakan mujizatmu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kesembuhan, kuasa kesembuhan daripada Tuhan sedang mengalir bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit. Kuasa kesembuhan-Mu sedang menjamah tubuh yang sakit dan menyembuhkan tubuh yang sakit dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi sakit penyakit anak-anak-Mu, Tuhan tolong, Tuhan nyatakan mujizat-Mu, Tuhan nyatakan perkara besar dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kalau ada anak-anak-Mu yang mungkin mengalami sakit diabetes sekian lama, Tuhan tolong, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami diabetes. Bahkan mungkin sudah mengalami luka yang tidak kunjung sembuh ya Tuhan. Tuhan tolong ulurkan tangan-Mu, pulihkan keadaan gula darah anak-anak-Mu yang mengalami diabetes dalam nama Tuhan Yesus. Nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan, nyatakan mujizat-Mu. Kalau ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Tiada yang mustahil bagi-Mu Bapa. Normalkan kembali tekanan darah anak-Mu yang mengalami hipertensi ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Kau jamah semua urat-urat dari mana darah mengalir, semuanya lancar oleh kuasa Tuhan, oleh jamahan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan anak-anak-Mu yang diabetes. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal, bahkan ada yang mengalami gagal ginjal, sudah menjalani cuci darah, Tuhan tolong nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan Tuhan, sembuhkan Bapa. Dalam nama Yesus, normalkan kembali fungsi ginjal anak-Mu yang mengalami sakit ginjal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa jika ada anak-anak-Mu yang mengalami kanker, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami kanker. Sel-sel kanker dalam tubuhnya Engkau cabut dalam nama Yesus. Engkau pulihkan dan berikan kesembuhan bagi anak-Mu yang mengalami sakit kanker dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Ada begitu banyak permohonan doa dari anak-anak-Mu untuk kesembuhan dari sakit asam lambung ya Tuhan. Bapa yang baik, saat ini jamah setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit asam lambung. Tuhan tolong normalkan pencernaannya. Tuhan tolong pulihkan ya Tuhan.
Pulihkan Bapa, dalam nama Yesus nyatakan mujizat kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami asam lambung. Bahkan mungkin ada yang sudah mengalami anxiety, ketakutan, kecemasan oleh karena pengaruh asam lambung. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ada sakit penyakit anak-anak-Mu yang belum disebutkan. Saat ini mereka datang kepadamu ya Tuhan, merindukan kesembuhan daripada Tuhan dalam nama Yesus. Saudara, kalau ada sakit penyakit saudara belum disebutkan, sebutkan sekarang di hadapan Tuhan apa yang menjadi penyakit saudara. Dan percayalah, penyakit apapun itu, Allah kita berkuasa. Dia sanggup menyembuhkan setiap saudara. Dia sanggup menyatakan mujizatnya bagi setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sembuhkan anak-anak-Mu Tuhan, sembuhkan mereka. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang sanggup untuk menyembuhkan setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami percaya mujizat kesembuhan-Mu sedang Tuhan kerjakan bagi anak-anak-Mu Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Mungkin ada mereka yang sedang mengalami masalah di tengah keluarga mereka. Ada beban, ada persoalan, ada masalah di tengah keluarga. Tuhan, tolong nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, pulihkan keluarga anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah di tengah keluarga mereka. Mungkin masalah ekonomi, pulihkan masalah ekonomi di tengah keluarga anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang berkuasa untuk memulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Sekalipun ada dalam situasi sulit, tetapi Engkau buka jalan untuk memulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Ketika Engkau mengerjakan pemulihan di tengah keluarga anak-anak-Mu, di tengah-tengah keadaan ekonomi anak-anak-Mu, Engkau akan menyatakan mujizat, dan mujizat-Mu sungguh-sungguh memulihkan anak-anak-Mu Bapa dalam nama Yesus. Berkati jika ada anak-anak-Mu ya Bapa di tengah keluarga mereka yang mengalami masalah di mana ada suami-suami yang tidak berfungsi sebagaimana seharusnya seorang imam. Bahkan ada suami-suami yang mungkin terikat perjudian, perzinahan. Tuhan, tolong mereka dalam nama Yesus. Mungkin ada yang terikat obat-obatan terlarang. Dalam nama Yesus, pulihkan suami-suami yang mengalami keterikatan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar suami-suami diberkati Tuhan dan berfungsi sebagaimana seharusnya. Mereka menjadi imam di tengah keluarganya, sehingga mereka membawa keluarganya menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, keluarga yang takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang di tengah keluarga mereka, ada anak-anak yang memberontak kepada orang tua, ada anak-anak yang mungkin juga keterikatan kepada obat-obatan terlarang, perjudian, atau apapun yang mengikat anak-anak-Mu ya Tuhan. Jamah Bapa, pulihkan anak-anak mereka, sehingga anak-anak itu menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang tunduk kepada orang tua dalam nama Yesus. Bahkan para istri juga jamah semuanya Tuhan, sehingga mereka menjadi istri-istri yang takut Tuhan, istri yang menjadi penolong di tengah keluarga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada istri-istri yang mengalami masalah, pemberontakan, keterikatan di tengah keluarga, Tuhan campur tangan,
Pulihkan semua istri-istri menjadi istri yang bijak, istri yang takut Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, sehingga keluarga mereka menjadi keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati oleh Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami beban berat dalam kehidupan mereka. Apapun yang menjadi penyebab beban berat itu, baik secara pribadi, baik di tengah keluarga, Engkau angkat segala beban berat mereka. Engkau pulihkan ya Tuhan. Hanya Engkau yang tahu, hanya Engkau yang sanggup memahami segala beban berat dan persoalan anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa buat profesi anak-anak-Mu satu persatu ya Tuhan. Hamba berdoa biar Tuhan mengerjakan keberhasilan, Tuhan mengerjakan kesuksesan di tengah-tengah profesi mereka ya Tuhan. Apapun yang menjadi profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Engkau tolong, Engkau nyatakan kuasa-Mu, Engkau nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, jadikan anak-anak-Mu berhasil, jadikan anak-anak-Mu sukses, berkati mereka sehingga mereka menjadi berkat. Ketika Engkau memberkati mereka berlimpah, maka mereka akan menjadi berkat bagi keluarga, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang, dan jadi kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pebisnis, sebagai pengusaha. Apapun usaha yang mereka jalankan, apapun bisnis yang mereka jalankan, perusahaan mereka, jamah ya Tuhan, jadikan berhasil segala usaha dan bisnis mereka Tuhan, sehingga mereka bisa menjadi berkat bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus, sekalipun dalam kondisi yang sulit, sekalipun ada dalam masa-masa sulit, tetapi Engkau akan menolong anak-anak-Mu untuk mengembangkan segala usaha, pekerjaan dan bisnisnya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu para petani ya Tuhan. Berkati apa yang mereka tanam, sehingga apa yang mereka tanam bisa bertumbuh dan akhirnya berhasil. Dalam nama Yesus, berkati para petani ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau berkati hidup mereka untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya memberkati. Tuhan curahkan berkat-Mu dalam apa yang mereka perdagangkan ya Tuhan. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, jadikan mereka beruntung, jadikan mereka berhasil, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Dalam bidang apapun mereka berprofesi sebagai buruh, Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan jaga, lindungi, sertai mereka, keselamatan terus menjadi bagian mereka karena Engkau melindungi mereka di dalam dunia kerja mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati para pegawai, berkati para karyawan dalam bidang apapun, di kantor apapun mereka sebagai pegawai, sebagai karyawan. Tuhan memberkati mereka sehingga mereka semakin sukses dan semakin berhasil di sana ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para dokter ya Tuhan, berkati para bidan, berkati para perawat, berkati mereka dalam menangani pasien mereka, sehingga melalui mereka orang-orang yang sedang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati mereka yang berperan dan berprofesi sebagai medis dalam nama Tuhan Yesus. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati mereka, para guru yang ada di
perkantoran, di dinas dan sebagainya. Tuhan, tolong mereka, jamah mereka dalam mereka mengabdi bagi bangsa ini. Ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati juga TNI Polri ya Tuhan, dalam mereka menjaga keamanan bangsa ini. Tuhan, jamah juga mereka dalam profesi mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, jamah semuanya. Ajar semuanya melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, berkati para nelayan Tuhan yang campur tangan dan memberkati mereka dalam profesi mereka sebagai nelayan ya Tuhan. Jadikan mereka berhasil, jadikan mereka beruntung dalam nama Yesus. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai nelayan. Jamah ya Tuhan dalam nama Yesus. Berkati para pensiunan Tuhan, jamah anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Biar Tuhan tetap memberi semangat, tetap memberi sukacita bagi mereka. Di masa tua mereka ada semangat daripada Tuhan, ada sukacita daripada Tuhan, ada kasih karunia-Mu yang mengalir dalam kehidupan anak-anak-Mu yang sudah pensiun ya Tuhan, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam keadaan pengangguran oleh karena kondisi yang ada, Tuhan, tolong anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Tuhan, buka jalan sehingga anak-anak-Mu bisa mendapatkan pekerjaan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini profesi mereka belum disebutkan, ya Tuhan, Engkau tahu apa yang menjadi profesi mereka. Tuhan, tolong, Tuhan, jamah dalam nama Yesus. Jadikan mereka berhasil dalam profesi mereka masing-masing ya Tuhan. Jadikan mereka beruntung dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan, tolong anak-anak-Mu dalam profesi mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika Engkau memberkati mereka, maka mereka akan menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu, menjadi berkat bagi keluarga, menjadi berkat bagi pekerjaan-Mu, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Berkatilah anak-anak-Mu Tuhan, sehingga anak-anak-Mu hidup menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba percaya pertolongan-Mu nyata bagi setiap anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau mendengar dan Engkau menjawab doa dan seruan kami. Saat ini hamba berdoa, lebih dari apa yang mereka rindukan, lebih daripada pergumulan-pergumulan mereka dijawab. Hamba berdoa, biarlah damai sejahtera Tuhan, sukacita dan ketentraman daripada Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Karena keberhasilan doa dijawab jika mereka tidak mengalami damai Tuhan, maka tidak akan ada gunanya. Itu sebabnya hamba berdoa, biarlah Tuhan menjawab doa dan seruan anak-anak-Mu, dan juga Engkau penuhi mereka dengan damai yang berlimpah ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Kami percaya doa-doa anak-anak-Mu, seruan anak-anak-Mu telah Engkau dengar dan Engkau jawab dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Saat ini Tuhan, kami mau gunakan kesempatan ini untuk berdoa syafaat bersama. Kami mau berdoa buat Indonesia tercinta. Kami mengasihi bangsa kami tercinta ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini kami berdoa untuk kesejahteraan bangsa kami. Tuhan, kerjakanlah kesejahteraan bagi bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Biarlah damai Tuhan, kemajuan daripada Tuhan kerjakan nyata bagi Indonesia tercinta ya Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa buat ekonomi bangsa kami, supaya ekonomi bangsa ini semakin bertumbuh, semakin maju dan semakin berkembang. Ya Tuhan, dalam nama Yesus, biarlah Indonesia menjadi negara maju dalam nama Tuhan Yesus. Negara Indonesia bisa menjadi negara yang bisa bersaing dengan negara-negara besar di dunia ini dalam nama Yesus. Berkati ekonomi bangsa kami,
untuk semakin dipulihkan. Bapa yang baik, saat ini kami berdoa ya Tuhan, keadaan politik bangsa kami ini. Jamah para politikus ya Tuhan, ajar mereka untuk memikirkan kesejahteraan bangsa ini, bukan memikirkan pribadi atau golongan. Jamah para politikus ya Tuhan, beri selalu kesadaran bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa buat keamanan bangsa kami. Tuhan yang menjamin keamanan di bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati TNI Polri dalam menjaga keamanan bangsa kami. Tuhan tolong mereka dalam nama Yesus, untuk mereka mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berdoa buat para pemimpin di bangsa kami ini. Kami rindu para pemimpin kami Engkau berkati. Kami rindu para pemimpin kami Engkau tuntun. Berikan selalu kesadaran bagi mereka bahwa mereka punya mandat yang Engkau berikan untuk mengabdi bagi bangsa ini, untuk memajukan bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati Bapak Presiden dan Wakil Presiden ya Tuhan. Berkati, berikan hikmat-Mu ya Tuhan selalu. Berikan perlindungan penyertaan-Mu, tuntunan-Mu selalu bagi Presiden kami ya Tuhan, sehingga dia akan membawa bangsa ini lebih maju dan lebih maju lagi. Terima kasih Bapa, berkati para menteri yang membantu Presiden untuk mengembangkan, untuk memajukan bangsa ini. Berkati para menteri, sehingga semuanya berjuang melakukan yang terbaik untuk kemajuan bangsa Indonesia ya Tuhan. Berkati juga para wakil-wakil rakyat, baik DPR, baik DPRD ya Tuhan. Tuhan jamah mereka untuk membela kepentingan rakyat, sehingga dengan demikian Indonesia ini semakin maju. Dalam nama Yesus, berkati para pemimpin-pemimpin di daerah ya Tuhan. Berkati para gubernur dalam mereka memajukan wilayah mereka masing-masing ya Tuhan. Tuhan jamah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga para bupati, berkati juga para camat, kepala desa, berkati semuanya Tuhan. Lurah berkati, kepala lorong berkati semuanya, sampai jajaran terendah sekalipun Tuhan jamah semuanya. Berkati mereka dalam mengabdi bagi bangsa dan negara ini Tuhan. Berkati semua para pemimpin kami dalam mereka memajukan bangsa Indonesia. Tuhan campur tangan, ajar semuanya takut Tuhan dan tidak mengutamakan kepentingan pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami percaya berkat Tuhan bagi Indonesia ini. Kami juga berdoa, berkati gereja-Mu yang ada di bangsa ini, baik secara organisasi, baik secara individu. Berkati semua organisasi gereja ya Tuhan, yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Jamah semua organisasi gereja yang ada di bangsa ini, untuk semuanya semakin maju dan berkembang, menjadi berkat bagi Indonesia ini Tuhan. Berkati para pemimpin di organisasi gereja ya Bapa. Semuanya Tuhan jamah, ajar semuanya bekerja sama di organisasi yang satu dengan yang lain. Biar dalam semua organisasi gereja semuanya bergandengan tangan untuk memenangkan bangsa ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati ya Bapa, berkati semua umat-umat-Mu di tengah-tengah gereja-Mu di bangsa ini Tuhan. Biar semuanya bersinar, jadi terang Tuhan, jadi berkat, jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati gereja-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya Engkau Allah yang telah mendengar doa-doa dan seruan kami. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu ya Bapa. Engkau Allah yang mendengar seruan anak-anak-Mu pribadi lepas pribadi. Engkau Allah yang mendengar seruan dan doa kami bagi bangsa ini.
Kami percaya saat ini Tuhan melawat dan Tuhan menjamah dan menjawab doa-doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami dengan penuh iman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya Engkau mendengar doa kami dan Engkau menjawab doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Kita telah menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Kalau saudara saat ini mengalami mujizat Tuhan, doa saudara dijawab, saudara mengalami kesembuhan, saudara mengalami mujizat dalam kehidupan saudara, silahkan saksikan di kolom komentar video ini saudara. Atau mungkin selama ini saudara sudah mengalami campur tangan Tuhan, silahkan saksikan untuk kemuliaan nama Tuhan dan untuk menjadi berkat bagi anak-anak Tuhan yang lain. Bersaksilah, saksikan pertolongan Tuhan, saksikan mujizat Tuhan di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang kita dengar. Dan kita sungguh bersyukur kita telah berdoa bersama. Kita percaya Tuhan telah menjawab doa-doa kita. Saat ini saudara, sebelum saudara beristirahat, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, supaya setiap hari saudara mendapatkan video renungan yang baru dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan yang memberkati setiap saudara. Selamat beristirahat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.